Salpe, kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik hari Jumat 6 Desember 2024. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Saudara-saudari yang terkasih, saat Yesus berjalan, dua orang buta berseru-seru kepadanya, "Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami." Hingga Yesus masuk ke dalam rumah, kedua orang buta itu pun tetap berseru-seru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu apa jawaban Yesus? "Apakah engkau percaya aku dapat melakukannya?" Dan mereka menjawab, "Ya, aku percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka dan mereka pun dapat melihat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus, "Apakah engkau percaya?" Dan jawaban "Ya, aku percaya." Itulah yang membuat kesembuhan kepada kedua orang buta itu. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya iman yang ada dalam diri masing-masing itulah bekal keselamatan. Dan kedua orang buta ini dengan imannya yang kuat, dia terus mengikuti Yesus. Bisa kita bayangkan orang yang buta yang tidak dapat melihat mengikuti perjalanan orang yang sehat. Tentu dia pun tidak dapat melihat jalan mana yang terbaik. Namun, dalam kesulitan itu, kedua orang buta ini tidak menyerah. Kedua orang buta ini punya keyakinan bahwa inilah peluang untuk sembuh. Yesuslah satu-satunya peluang untuk dapat melihat. Dan keyakinan yang kuat, iman yang teguh bahwa Yesus adalah anak Daud yang dapat menyembuhkannya, mereka pun menjadi sembuh dan dapat melihat. Apa yang pesankan Yesus? Agar jangan sampai ada yang tahu. Ada teladan Yesus, bagaimana Yesus yang telah menyembuhkan dengan begitu fenomenal, tidak ingin kesembuhan itu diberitakan kepada orang. Bukan berarti Yesus tidak mau menyembuhkan orang lain, namun biarlah orang-orang datang memohon kesembuhan itu karena iman, bukan karena propaganda. Ini bedanya dengan orang-orang sekarang yang telah berhasil melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain, cenderung meminta agar orang lain mengabarkannya. Nah, jika orang lain yang mengabarkan kita, dan karena kabar itu orang terpropaganda, terprovokasi untuk datang kepada kita, artinya dia tidak murni percaya. Tapi bila tanpa propaganda orang datang, itulah orang-orang yang sungguh percaya. Dengan kesadaran sendiri tanpa ada provokasi dan propaganda, datang dan memohon kesembuhan. Ini yang diharapkan Yesus. Maka Yesus berpesan, jangan beritahu. Bukan karena Yesus tidak mau menyembuhkan yang lain, tapi agar orang-orang yang butuh Yesus itu bukan karena buah propaganda, tapi buah iman yang sungguh-sungguh rindu percaya bahwa melalui Yesus ia akan memperoleh kehidupan, kesembuhan, keselamatan. Walaupun nyatanya kedua orang buta itu tidak dapat membendung sukacitanya,
dan ingin membagi sukacita itu dengan memberi kabar kepada orang-orang bahwa mereka telah sembuh oleh Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lewat teladan Yesus, pengajaran Yesus, pesan Yesus agar jangan memberitahu kepada orang, marilah kita juga, bila kita mempunyai kemampuan atau prestasi, kita jangan terlalu mengumbar. Bukan berarti kita tidak mau membagi apa yang ada pada kita, tapi biarlah orang yang butuh mencarinya, sehingga hal itu menjadi sungguh-sungguh berharga. Dan di mana kita berada, kita dapat menaburkan sukacita itu tanpa adanya propaganda yang berlebihan. Biarlah orang datang dan menikmati sukacita yang kita bawa, karena orang itu sungguh-sungguh percaya. Begitu juga dalam iman kekristenan, iman kekatolikan. Orang sudah tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Dan kita tidak perlu terlalu berpropaganda besar-besaran, berlebihan. Kita cukup menyampaikan kebenaran iman, keselamatan lewat Yesus Kristus. Biarkan orang berpikir dan sungguh-sungguh rindu dari dalam lubuk hatinya, sehingga dengan kerinduan yang alami itu akan tumbuhlah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengimani Yesus dari dalam dirinya sendiri, bukan karena pengaruh dari luar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di masa Advent ini, marilah kita menumbuhkan iman di hati kita masing-masing, seperti kedua orang buta itu yang sungguh percaya kepada Yesus, dan itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri, sehingga di masa persiapan ini, masa menanti kedatangan Yesus ini, kita sungguh di dalam diri kita ada kerinduan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat Advent, Tuhan memberkati.